Waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk, pilih yang mana yang menurut kamu yang bagus. Oh iya, kamu seri kelas 8A ya nak? Iya Bu, saya seri kelas 8A. Oh, apa kabar kamu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bu. sehat. Gimana hasil ujiannya? Kurang memuaskan Kurang Bu. memuaskan sekali. Ya tak apa-apa. Sebelumnya, Sally pernah datang ke ruangan ini? Belum Bu. Belum pernah? Ini pertama kali. Ini pertama kali kamu datang ke ruang ini ya? Iya, Ruang ibu, maaf ya, ruang ibunya agak sempit. Tidak ada kipas, tidak ada kipas angin, jadi kita harap maklum lah. Jadi menurut kamu gimana kesan ruangan ini, ruangan ibu nih? Menurut kamu? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut Bu berada di ruangan ini. Kenapa kamu harus takut? Kan ruangan ini memang agak kecil karena ibu belum punya ruangan tersendiri, hanya dikasih tempat sedikit menumpang di perpustakaan. Jadi kamu tidak perlu takut dan khawatir datang ke sini. Teman-teman kamu banyak datang ke sini, baik itu bercerita masalah keluarga, masalah sekolah, masalah. Jadi kamu jangan takut. Kalau ada perlu datang aja ke sini ya. Iya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu. Karena ibu di sini sebagai konselor. Kalau kita proses konselor ini, konselor. Kemudian tugas ibu itu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan. Jadi kamu tidak perlu segan, tidak perlu malu, kamu datang aja ke sini minta bantuan ibu. Namanya masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya. oh begitu ya Bu. Menurut kamu, ibu mau nanya nih, menurut kamu apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Kita ini kan namanya ini proses konseling. Apa menurut kamu? Setahu kamu lah sebelum dijelaskan. Menurut saya, konselor itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kalau konselor itu peserta didiknya ya Bu. Oh iya, oke. Ibu akan jelaskan sebenarnya yang kamu katakan itu ada betulnya, tapi masih keliru. Di sini Ibu jelaskan, Ibu sebagai konselor itu berperan sebagai fasilitator dalam konseling. Jadi Ibu memfasilitasi kalian, memfasilitasi kamu, di mana tugas Ibu itu untuk membantu kamu menemukan jalan keluar yang kamu hadapi. Istilahnya kan sekarang kamu datang nih, kita kan menyelesaikan masalah atau jalan keluar untuk yang kamu hadapi. Sedangkan konseling itu kamu sendiri. Betul yang kamu bilang, kamu sendiri itu konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur dan mampu menemukan sendiri jalan keluarnya dari permasalahan yang kamu hadapi. Berarti nanti bisa kamu akhirnya yang menyelesaikan, mampu mengambil, menemukan sendiri jalan keluarnya dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini, tapi saya tidak mau ada teman saya yang tahu Bu. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ini ada kode etik yang menjamin kerahasiaan. Jadi kerahasiaan, kode etik kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Nah, kenapa? Itulah gunanya konselor. Jadi tempat kalian mencurahkan masalah. Jadi ada kode etik kerahasiaan dijamin. Kan ada kode etik kerahasiaan, sukarela. Tuh, jadi kamu tak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan kita tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kamu jangan takut, kamu jangan segan.
apapun masalahnya hanya kita yang berdua itu tahu. Paling kan nanti kalau kalian mau keluar, kenapa Bu si Sally, ada hal sedikit, detailnya tidak boleh, yang jelasnya dia punya ada suatu masalah. Jadi kamu jangan takut. Kadang orang memang iya, malas lah ke ruangan BK itu, nanti cerita itu tuh tidak, tak usah kamu takut ya. Oh begitu ya Bu. Sebelum kita memulai membahas permasalahanmu, kamu kan datang ke sini berarti ada masalah. Alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang kita perlukan untuk proses konseling ini. Menurut Ibu, kesepakatan kita nih, menurut kamu lah bisa kalau 40 menit boleh? Sudah cukup lah untuk itu? Iya Bu, saya rasa sudah cukup. Silakan Bu, tapi jangan sampai sekolah tahu. Ini hanya untuk kepentingan Ibu. Oke. Jadi kita sudah sepakat. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu kita 40 menit. Jadi kita sekarang waktu 40 menit dalam proses konseling ini. Sekarang ayo Ibu bertanya. Ibu lihat setiap hari kamu selalu menyendiri, melamun, tidak mau bergaul dengan kawan sekelas atau di luar kelas. Sering kamu menyendiri. Jadi sebelum Ibu mengetahui lebih lanjut, Ibu ingin menanyakan yang ke belakangnya dulu. Waktu kamu menceritakan, Ibu ingin pengalaman kamu waktu di SD gimana? Ayo ceritakan dengan Ibu. Kalau dulu teman-teman saya di SD sudah banyak Bu, makanya sudah juga begitu akrab. Tapi saat di SMP saya belum banyak mengenal teman-teman Bu, hanya beberapa orang saja. Tapi menurut saya menyenangkan karena teman-temannya asik semua. Oh, jadi kalau waktu di SD kamu orangnya asik, teman-temannya ya. Jadi sekarang apa yang membuat kamu seperti sekarang ini? Ada masalah yang membebani kamu sehingga kamu banyak menong, melamun, sendiri-menyendiri. Buktinya waktu di SD, semasa SD kamu biasa aja, teman-teman kamu asik. Apa yang membebani kamu setelah ini? Ya Bu, sebenarnya saya sedikit takut ingin bercerita kepada Ibu. Tapi saya lebih merasa takut dan malu jika harus terbebani terus-menerus Bu. Gitu. Coba kamu ceritakan apa yang menjadi beban kamu. Kan menurut kamu bilang tadi kan ada masalah malu bercerita. Sekarang kamu ceritakan, buangkan rasa malu itu. Kamu ceritakan dengan Ibu apa yang menjadi beban kamu. Ibu siap mendengarkan cerita kamu. Karena kalau beban kita itu kita pendam, itu menjadi penyakit. Makanya sekarang coba kamu ceritakan, kamu luahkan dengan Ibu. Oke? Ayo ceritakan. Ibu ingin mendengar. Ibu siap mendengarkan cerita kamu. Saya merasa kurang dapat menyesuaikan diri di sekolah baru ini, Bu. Apalagi kalau saya diperintah untuk menemui guru yang belum saya kenal. Perasaan saya kurang nyaman saat mau berangkat ke sekolah. Apalagi mata pelajaran di SMP sangat asing buat saya, Bu. Oh, sangat asing. Oh, itu permasalahannya. Berarti kamu tuh masalahnya kamu kurang nyaman di sekolah ya, berangkat ke sekolah. Kemudian kamu merasa asing karena kan kalau di SD kita review ke belakang, kalau di SD kan satu guru untuk semua mapel kan, namanya kalau di SD itu namanya guru kelas. Jadi tiba di SMP kita menyesuaikan diri, ada guru mapelnya kan. Guru mapel satu-satu, setiap
mata pelajaran, satu gurunya kan. Beda dengan di SD. Apalagi kita kemarin ini lebih banyak belajar di rumah kan. Nah, waktu kelas 7 sehingga kelas 8 kita sempat sekolah, masih juga kita merasa kamu pun masih menung juga, pengen ibu lihat kayak gitu kan. Jadi apa nih, jadi kalau boleh ibu tahu, coba kamu ceritakan perasaan kamu waktu berada di dalam kelas, waktu dalam pelajaran itu kan. Waktu kamu berangkat sekolah, kamu kurang nyaman, dengan kemudian kamu beranggapan menghadapi mata pelajaran itu susah. Sekarang coba kamu ceritakan perasaan kamu di dalam kelas waktu kegiatan pembelajaran. Saya sering diejek-ejek oleh teman Bu saat guru menyuruh saya maju ke depan. Makanya saya benci dengan teman yang ada di kelas. Coba sekarang kamu ceritakan itu, cerita di kelas kamu selalu diejek. Sekarang ibu menanyakan kamu, kalau menceritakan kondisi lingkungan sekolah dengan guru, karyawan, apakah kamu merasa kesamaan dengan kawan? Pada merasa kesamaan? Kalau menurut saya, lingkungan sekolah sudah cukup bagus Bu. Fasilitas lengkap, guru-guru juga kelihatan ramah. Tapi saya merasa asing dengan praktek belajar, seperti olahraga dan praktek belajar. Nama-nama guru saja saya belum hafal semua Bu. Itu saja hanya nama guru yang masuk di kelas, hanya nama panggilan. Apalagi karyawan Bu, saya tidak mengenal sama sekali. Ya, tak apa-apa nak. Suatu saat kamu akan mengenalnya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan perasaanmu ketika melihat teman satu kelas kamu saling bercanda atau berdiskusi waktu istirahat. Gimana perasaanmu? Sebenarnya Bu, saya ingin sekali bercanda dengan teman-teman dan main bersama waktu jam istirahat. Tetapi saya merasa teman-teman tidak membutuhkan saya dan mereka sombong sekali. Oh, itu perasaan sombong. Jadi kamu merasa teman-teman kamu merasa kamu tidak merasa mengejek ya, sombong menurut kamu ya? Iya Bu. Kemudian ibu tanya, kamu pernah diejek tak oleh teman-temanmu? Nah, coba kamu ceritakan perasaanmu apabila dalam kelas atau di luar kelas kamu di luar kelas ada teman tak yang mengejek atau memanggil nama kamu dengan nama samaran. Tadi kan menurut kamu di kelas, menurut kamu sombong, merasa teman-teman itu. Sekarang ada tak yang mengejek di dalam kelas itu? Perasaan saya sangat jengkel Bu. Saya bertambah marah jika dipanggil dengan nama samaran. Cuma saya batin saja Bu. Sebetulnya saya ingin sekali menceritakan perasaan saya kepada teman-teman. Tetapi saya tidak berani Bu. Nah, kamu sudah menceritakan seluruh perasaan negatifmu waktu di sekolah, di kelas. Sekarang apakah kamu sudah lega? Maksudnya itu sudah ada perubahan positif? Karena kamu kan sekarang, tadi kamu ceritakan kawanmu yang mengejek, kemudian kamu merasa kawan di kelas itu sombong. Jadi setelah kamu luahkan itu, apakah ada perubahan? Apakah kamu sudah merasa lega, ada perubahan positif? Saya sudah agak merasa lega Bu. Mungkin karena saya sudah mengungkapkan semua masalah saya kepada Ibu. Oke. Sekarang Ibu akan memperjelas permasalahanmu, Sally. Jadi kalau Ibu lihat, hampir semua dari masalah yang kamu hadapi itu, yang kamu ceritakan itu menjurus pada rendahnya penyesuaian diri kamu di sekolah ini. Jadi penyesuaian diri itu meliputi penyesuaian diri dengan teman di kelas,
dengan guru, karyawan, dan mata pelajaran. Jadi, apakah kamu tidak salah? Teman-temanmu juga tidak salah. Mereka pastinya bercanda saja. Buktinya kan mereka ketemu kamu enjoy kan, kamu tidak salah dan dia tidak salah. Cuman kamu tuh punya menjurus masalah tingkatnya penyesuaian diri kamu tuh rendah di sekolah ini. Apa kamu mengerti? Oh begitu ya Bu. Sekarang saya sudah tahu ternyata teman-teman itu baik, cuma saya saja yang salah paham. Nah, sekarang kamu sudah mengerti, berarti salah paham. Nah, coba kamu pikirkan hal apa yang akan kamu lakukan. Yang pertama, untuk menyikapi teman-teman kamu di kelas, teman-temanmu yang kurang akrab dengan kamu. Yang kedua, dengan guru, apakah yang akan kamu lakukan dengan karyawan dan juga mata pelajaran. Ayo, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan mendekati teman-teman saya, Bu. Saya akan mengenali kepribadian mereka dan tahu sifat-sifat mereka. Saya juga akan menghafal nama-nama guru dan menyapa Bapak Ibu guru. Sekarang Ibu tanya, apa kamu bisa memahami sifat dan watak teman-teman kamu? Iya Bu, saya paham. Bagus. Sekarang kamu telah menemukan solusi yang pikiran kamu yang tepat, mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ibu yakin kamu adalah murid yang berprestasi. Jadi kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Saya akan merasa senang Bu jika hal ini bisa saya lakukan dengan baik. Saya akan melakukannya dengan baik Bu. Ibu yakin kamu bisa. Kamu insya Allah bisa. Karena kamu adalah murid yang berprestasi. Lagi pula kamu tentu tahu apa yang terbaik bagi kamu. Baik Bu, saya senang jika hal ini bisa saya lakukan dengan baik. Dan saya akan berjanji akan giat belajar lagi ya, sukses dan menghadapi ujian. Nah, Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu sudah hampir habis, mari kita akhiri proses konselingnya sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita ini. Jadi bahwa kita ini jangan cepat berprasangka buruk sehingga kita salah mengambil keputusan. Saya akan berusaha berpikir positif Bu, dan akan membuat diri saya merasa tenang. Oh, Ibu senang sekali mendengarkannya. Kamu sudah bisa berpikir positif. Jadi gimana perasaan kamu sekarang? Saya juga merasa agak lega Bu. Sekarang saya sudah menceritakan masalah saya kepada Ibu. Setelah proses konseling ini berakhir, apa rencana kamu yang akan kamu lakukan, Nak? Saya akan mencoba mendekati teman-teman saya Bu, dan mengenal kepribadian mereka, dan akan tahu sifat-sifat mereka. Saya juga akan menghafal nama-nama guru dan akan menyapa Bapak Ibu guru. Bagus. Jadi semoga apa yang kamu bisa lakukan itu semoga kamu bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang akan kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan kamu jangan sungkan untuk datang menemui Ibu apabila ada kesulitan. Jadi kalau misalnya ini kan kamu sudah lega nih, perasaan kamu sudah lega, hati kamu sudah nyaman, pikiran kamu sudah tenang, jadi prasangka buruk tuh sudah
dibuang. Jadi kamu ingin merubah, semoga itulah. Sekarang kamu jangan, pokoknya ibu siap menerima kapan kamu mau datang ke ruangan ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa tenang dan lega. Sekarang saya sudah tahu Bu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi dulu Bu, ingin balik ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan nak, hati-hati ya nak. Iya Bu.